Keseriusan pemerintah Kabupaten Badung untuk mewujudkan program-programnya dalam 100 hari kerja pemimpin Badung, yakni Iwayan Adi Arnawa dan Bagus Alit Sucipta, benar-benar dilakukan. Bahkan untuk program bimbingan belajar atau bimbel bahasa Inggris berbasis Banjar telah diresmikan, Selasa tanggal 20 Mei tahun 2025, di Banjar Karangdalem 2, Desa Bongkasa Pertiwi. Pada gelombang pertama, akan ditunjuk sebanyak 62 Banjar yang mewakili masing-masing desa dan kelurahan yang ada di Badung. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Badung telah mematangkan tutor, kurikulum hingga bahan ajar untuk program unggulan saat kampanye lalu. Kepala Disdikpora Badung, I Gusti Ngurah Dwipayana mengungkapkan launching dilakukan serentak di 62 Banjar yang telah ditunjuk sebagai lokasi bimbel gelombang pertama. Untuk anggaran disiapkan sekitar 8 miliar untuk membayar tutor. Kata Dwipayana, disinggung mengenai kesiapan program, Dwipayana menegaskan program terus dimatangkan mulai dari tutor, materi kurikulum hingga modul ajar. Termasuk penyiapan sarana prasarana bekerja sama dengan desa dan kelurahan. Astungkara program sudah dimatangkan. Kami sudah siapkan tutor, kurikulum dan modul ajar. Untuk pelatihan tutor dikerjasamakan dengan Canggu Community School, kurikulum disusun dari kolaborasi antara Canggu Community School dengan Komunitas Kerja Guru Bahasa Inggris Kabupaten Badung. Sedangkan untuk sarana prasarana, kami minta kerja sama teman-teman di desa dan kelurahan. Jelas Dwipayana. Lebih lanjut Dwipayana juga mengatakan program bimbel bahasa Inggris berbasis Banjar ini berkonsep pembelajaran yang santai dan menyenangkan, sehingga anak-anak senang belajar bahasa Inggris. Karena itulah, Banjar dipilih supaya suasananya berbeda dengan ruang kelas. Di sisi lain, pemanfaatan Banjar juga untuk pemberdayaan kembali bahwa Banjar memiliki fungsi sosial. Dipilih Banjar supaya kesannya tidak sama seperti belajar di ruang kelas atau di sekolah. Jadi lebih informal sifatnya, dan Bapak Bupati mengharapkan bimbel menggunakan Banjar ini supaya fungsi Banjar kembali hidup sebagai fungsi sosial. Terang Dwipayana. Hari ini kita akan melaksanakan launching program dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, yaitu bimbingan belajar bahasa Inggris gratis di masing-masing daerah di Kota Badung. Untuk tahap 1, gelombang 1 ini, kita akan laksanakan di 62 titik, tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Badung. Targetnya tentu saja tahun ini kita akan melaksanakan bimbel ini sebanyak 3 gelombang. Jadi 3 gelombang di masing-masing desa, tersebar di masing-masing banjar. Karena seperti yang kita tahu, Bapak Bupati menginginkan Balai Banjar itu hidup suasananya. Jadi khusus bahasa Inggris, bimbel bahasa Inggris ini kita laksanakan dengan berbasis Banjar. Pelaksanaan ini dilaksanakan di Balai Banjar, kemudian dilaksanakan dengan sesantai mungkin, sehingga pembelajaran bahasa Inggris itu menjadi menarik bagi anak. Pengajar kita rekrut melalui seleksi yang kita lakukan dengan persyaratan-persyaratan yang sudah disusun oleh tim. Jadi salah satunya TOEFL-nya, kemudian pengalaman mengajar dan segala macamnya. Untuk saat ini pengajar sudah tersedia, sudah direkrut dan lulus. Dalam seleksi kita sebanyak 124 orang. Jadi kita akan siap melaksanakan gelombang pertama ini, kemudian kita lanjutkan dengan gelombang kedua. Ya. Untuk tahap pertama, jadi ada 2 tingkatan pembelajaran kita, ada beginner dan ada intermediate. Masing-masing tingkatan harapan kita adalah maksimal 25 orang. Kenapa 25 orang? Karena pembelajaran akan lebih efektif dengan jumlah itu. Tetapi melihat kondisi di lapangan hari ini, saya sangat gembira karena terus terang saja di beberapa tempat antusias masyarakat, antusias anak yang ikut bimbel ini melebihi 25. Ada yang sampai 30. Itu untuk tahap ini, untuk gelombang pertama ini kita biarkan, karena saya pribadi pimpinan juga tidak ingin menghalangi keinginan belajar anak-anak. Silakan saja, bahan kami siapkan, tutor juga siap melaksanakan pembelajaran lebih dari 25 orang. Jadi 25 orang ke beginnernya 25 orang, dilaksanakan sesuai jadwal jam 3 sampai jam 4.
Kemudian yang intermediate dilaksanakan setelah itu selama 2 jam. Umurnya, yang gampangnya untuk SD yang beginner, untuk SMP-nya intermediate. Dewa Sanjaya melaporkan untuk Denpos Channel.